Baiklah, selamat sore. Kami dari kelompok 3 dengan tema switching akan melakukan presentasi. Nah, yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi jaringan komputer mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertukar data. Kedua itu adalah sistem switching memungkinkan transmisi data efisien antara perangkat melalui jaringan modern. Yang ketiga yaitu switching menjadi fondasi utama dalam sistem komunikasi digital untuk mendukung kebutuhan bandwidth tinggi, latency rendah, dan keandalan tinggi. Next. Rumusan masalah. Yang pertama itu apa pengertian dan karakteristik fundamental dari sistem jaringan switching. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja switching dalam sistem jaringan modern. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis teknik switching dan kelebihan serta kekurangannya. Tujuan, menjelaskan konsep jaringan switching sebagai infrastruktur fundamental. Yang kedua yaitu menerangi mekanisme switching dalam mengatur jaringan komunikasi. Yang ketiga yaitu menganalisis berbagai teknik switching dalam jaringan modern. Konsep sistem jaringan switching. Sistem jaringan switching memfasilitasi pengiriman data antara perangkat melalui mekanisme transfer berbasis bit. Menurut Jiko, di dekade 2022, switching memungkinkan transmisi data dan efisiensi melalui mekanisme pengaliran jaluran komunikasi di jaringan kompleks. Ketiga itu fungsi menghubungkan beberapa input dan output melalui interconnection network untuk meminimalkan blocking dan memekanismekan throughput. Next speak. Arsitektur umum sistem switching. Yang pertama itu switching fiber inti sistem. Kedua itu input dan output processing moduler. Yang ketiga itu switch control module. Keempat itu memori dan groove system. Yang kelima itu seluruh komponen bekerja sama secara sinergi untuk mencapai efisiensi dan performa optimal. Seperti gambar di samping. Next. Prinsip operasional switching. Satu itu paket data diterima melalui input port. Yang kedua itu data diproses dan routing information diekstraksi. Yang tiga itu forwarding diction dilakukan berdasarkan alamat tujuan. Yang keempat itu data dikirim melalui switching PG ke output port. Yang kelima itu paket dikirim ke perangkat tujuan. Next. Lanjut. Topologi switching fabric. Cost burst atau non-blocking, teknis rendah tapi kompleks untuk skala besar. Closed network, efisien dan scalable. Output input pin exciter bulb ditempatkan di output atau input port. Deep swing technology digunakan data central modern untuk kognitivitas dan non-blocking. Next. Konsep switching berdasarkan lapisan OC, yaitu layer 1 circuit switching atau fisik, layer 2 yaitu frame switching atau mix batch, layer 3 yaitu packet switching atau input batch, yang keempat yaitu virtual circuit switching transport, yang kelima sampai keenam adalah session application switching antara aplikasi pengguna. Next. Quality of service. BIOS memberikan prioritas berdasarkan pada jenis prefix tertentu untuk menjaga performa jaringan. Kedua yaitu mekanisme utama. Classification win it priority prefix scheduling dan shaping dan polishing. Next. Oke, berikutnya teknik switching. Dan circuit switching akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Teknik switching. Yang pertama, circuit switching. Metode pengiriman data menggunakan jalur yang tetap sama selama komunikasi.
Kelebihannya, kualitas stabil, daya delay-nya rendah, kekurangannya tidak efisien untuk trafik dinamis. Contoh penggunanya adalah jaringan telepon. Teknik switching. Yang kedua adalah message switching. Pesan dikirim utuh dan disimpan di node perantara antara store dan forward. Kelebihannya, efisien penggunaan jalur, tidak butuh koneksi tetap. Kekurangannya, delay tinggi, tidak cocok untuk komunikasi real time. Yang ketiga, paket switching. Data dipecah menjadi paket kecil yang dikirim independen melalui jaringan. Kelebihannya efisien, fault toleran, mendukung banyak pengguna. Kekurangannya, paket bisa tidak berurutan dan latensinya bervariasi. Contohnya pada internet dan jaringan komputer. yang terakhir adalah RB switching. Ini gabungan sirkuit dan paket switching. Didesain untuk mendukung komunikasi real time, seperti panggilan telepon dan servis yang bersamaan. Perbandingan teknik switching. Ini adalah perbandingannya. Yang pertama, sirkuit switching, jalurnya tetap, delay rendah, serta efisiensi rendah. Yang kedua, message switching, delay-nya tinggi. Yang ketiga, packet switching, efisiensinya tinggi tapi jalurnya dinamis. Yang terakhir, heavy switching, kombinasi yang sempurna dan performa. Berikut adalah komparatif teknik switching. Berikut adalah tabel komparatif teknik switching. Berikutnya adalah teknologi switching modern yang dijelaskan oleh Gundoro. Baik, terima kasih Vicky. Selanjutnya adalah teknologi dalam switching modern. Nah, yang pertama itu software defined networking atau SDN. Nah, SDN ini memisahkan control plane dan data plane, jadi beda. Selanjutnya adalah optical switching. Ini cenderung menggunakan teknologi optik karena optikal untuk memaksimalkan throughput agar throughputnya ini menjadi tinggi. Selanjutnya adalah multi layer switching. Nah, ini biasa pada layer 2, 3, dan 7 untuk optimasi pada jaringan. Selanjutnya. Nah, ini adalah parameter kinerja sistem switching. Yang pertama itu throughput. Nah, throughput itu kecepatan dalam pengiriman data maksimum. Kalau latensi itu waktu tunda transmisi, dan loss packet rate itu persentase paket hilang pada saat data itu dikirim. Selanjutnya adalah switching capacity and forwarding rate. Ini switching juga. Selanjutnya adalah MAC address table capacity. Ini parameternya. Selanjutnya adalah desain dan efisiensi sistem. Nah, dalam sistem switching ini perlu adanya desain dan efisiensi, terutama pada scalability, yaitu modular dan dapat diperluas secara scalability. Selanjutnya adalah reliability atau redundansi dan failover cepat. Nah, untuk selanjutnya adalah power efficiency. Bagaimana untuk switching ini mengelola daya agar menjadi dinamis. Selanjutnya adalah cost optimization. Ini lebih ke open networking dan modular design. Kesimpulannya pada materi yang kami sampaikan saat ini adalah sistem jaringan switching merupakan elemen fundamental dalam komunikasi data. Berbagai teknik switching memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, dan paket switching paling efisien dan digunakan pada jaringan modern seperti internet. Next.
Ini untuk referensi dan lanjut sampai ke pertanyaan. Nah, ini untuk kelompok lain jika saya bacakan. Nah, soal ini di lingkungan universitas, jaringan menggunakan banyak switch dan router untuk menghubungkan gedung laboratorium, perpustakaan, dan ruang kuliah. Traffic pada jaringan ini bersifat pasti atau kadang padat, kadang sepi. Universitas ini ingin menghemat bandwidth sambil tetap memungkinkan banyak pengguna mengakses internet bersamaan. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, teknik switching apa yang lebih tepat diterapkan pada jaringan ini? Dan pertanyaan kedua, jika menggunakan paket switching, jenis apa yang paling cocok, misalkan datagram atau virtual circuit, dan jelaskan alasannya. Yang ketiga ini, jelaskan bagaimana teknik switching tersebut dapat menghemat bandwidth dan meningkatkan efisiensi jaringan. Mungkin saya kembalikan ke Yakobus untuk menutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.